wabarakatuh. Hai student, good morning. How are you today? Alhamdulillah, Miss Dina fine too. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik mata pelajaran matematika, yang dimana nanti kita akan belajar mengenai soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu ya. Get ready. Sikap berdoa. Come on student, before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Nah, setelah kita membaca doa, yuk kita simak bersama video yang akan Miss Dina sajikan untuk kalian mengenai materi soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Disimak baik-baik ya. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat di buku kalian masing-masing di halaman 72. Pertama, yang harus kita lakukan adalah membaca soal ceritanya terlebih dahulu. Nah, jadi di soal cerita ini, Nina dan teman-teman sedang mengikuti kegiatan pramuka. Banyak anggota laki-laki, ada 134 orang. Banyak anggota perempuan, ada 83 orang. Berapa jumlah anggota pramuka seluruhnya? Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah berapa total, berapa jumlah keseluruhan dari anggota laki-laki dan anggota perempuan. Berarti itu tandanya adalah ditambah atau penjumlahan. Nah, kalian sudah tahu kan kalau ditambah itu berarti artinya adalah penjumlahan, karena di sini yang ditanyakan itu adalah nih, jumlah. Berapa jumlah. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah bisa mengetahuinya. Pertama, kita tulis dulu 134 ditambah 83. Titik. Sekarang kita kerjakan dengan menggunakan cara bersusun panjang dan juga cara bersusun pendek. Untuk cara bersusun panjang, kalian tinggal menyesuaikan sesuai dengan nilai tempatnya. Selanjutnya, untuk yang cara bersusun pendek. Nah, di sini dilihat, kita itu setiap ingin menjawab soal penjumlahan atau pengurangan dengan menggunakan cara yang bersusun ke bawah seperti ini, maka kita harus melakukan cara atau menjalankan cara yang pertama adalah dari yang sebelah kanan, yaitu nilai yang satuan. Nilai yang satuan harus kita jumlahkan dulu, harus kita temukan dulu hasilnya berapa, baru boleh yang ke tengah, baru boleh ke pinggir yang sebelah kiri gitu. Jadi anak-anak, kalau misalnya kalian mengerjakan dari sebelah sini dulu atau tengah dulu, itu salah ya, salah. Jadi yang betul, yang pertama kali harus dikerjakan adalah dari sebelah kanan dulu. 4 ditambah 3 berapa? 7 ya di sini. Selanjutnya 3 ditambah 8. Tadi nilai yang satuan sudah kita temukan hasilnya, yaitu 7. Selanjutnya 3 ditambah 8. 3 ditambah 8 itu hasilnya adalah 11. Di sini kita menggunakan cara simpan. Satuannya kita simpan di bawah, dan untuk puluhannya kita simpan di satuan ratusan di atas ini ya. Nah, setelah itu satunya ini jangan kita diemin, tapi kita jumlahkan dengan nilai yang bawahnya. Jadi walaupun di sini yang kita simpan itu hasilnya atau nominalnya itu 2, 3, 4, tetap harus dijumlahkan dengan nilai yang bawahnya. Jadi kita jumlahkan 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Jadi nilainya itu atau jumlah seluruhnya yang ikut
anggota kepramukaan itu ada 217 orang. Seperti itu. Nah, di sini Miss Dina memiliki contoh soal lagi. Bentar ya. Nah, semoga kalian bisa melihat dan membacanya dengan jelas ya. Jadi di sini Miss Dina memiliki soal, kita baca bersama. Paman memiliki 150 ekor ayam. Paman membeli ayam lagi sebanyak 45 ekor. Berapa jumlah ayam yang dimiliki paman seluruhnya? Berarti harus kita apakan anak-anak? Harus kita tambah atau harus kita jumlahkan seluruhnya. Berarti kita tambah. Pertama kita harus menulis dulu ya. Menulis angka atau bilangan yang mau kita tambah. Yang pertama, angka atau bilangan berapa? 150. Lihat, 150 ditambah, tambahnya berapa? 45. Nah, apakah kalau misalnya kita mengerjakan seperti ini, kita langsung bisa mendapatkan hasilnya? Oke, sekarang kita gunakan cara bersusun pendek. Nah, kita menggunakan cara bersusun pendek di sini. 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5. Selanjutnya, 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Nah, satunya kita kemanain? Karena bilangan yang bawahnya atau bilangan yang akan dijumlahkan itu nilainya hanya sampai puluhan, berarti ratusannya itu langsung turun ke bawah. Langsung turun ke bawah. Di sini. Berarti jumlah ayam paman seluruhnya ada. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya Miss Dina akan memberikan penjelasan mengenai soal cerita yang berhubungan dengan pengurangan. Oke, kita baca soal ceritanya terlebih dahulu. Untuk di halaman 80 ya, bisa dilihat di halaman 80. Miss Dina bacakan ya. Jumlah anggota pramuka di sekolah Nina ada 217 orang. Tidak semua anggota ikut berkemah. Ada 196 anggota yang ikut berkemah. Berapa banyak anggota yang tidak ikut berkemah? 17 dikurangi 196. Nah, seperti ini. Banyak anggota yang tidak ikut berkemah dapat dihitung menggunakan pengurangan, yaitu banyak anggota seluruhnya dikurang anggota yang hadir. Nah, yang tadi ya, 217 dikurangi 116. Kita langsung melihat dengan menggunakan cara bersusun pendek. Di sini. Seperti biasa ya, yang sudah Miss Dina bilang, untuk penjumlahan atau pengurangan, kita harus melakukan prosesnya dimulai dari sebelah kanan atau dimulai dari satuan. 7 dikurangi 6, 1. 1 dikurangi 9, bisa atau enggak? Enggak bisa, berarti kita harus meminjam. Kita harus meminjam dengan yang ratusan. Nah, tadinya kan awalnya 2 ya anak-anak ya. Karena dia dipinjam, dia dikurangi 1. Berarti hasilnya sisa 1. Lalu, karena tadi ini ya satunya meminjam, berarti dia bertambah 1. Karena sudah mengambil dari 1 yang ratusan. Berarti dia berubah menjadi angka 11. Berarti 11 dikurangi 9, bukan 1 dikurangi 9. Karena apa? Karena tadi satunya ini sudah meminjam ke ratusan. Jadi dia udah dapat pinjaman nih dari angka yang ratusan ini. Jadi 11. 11 dikurangi 9 hasilnya 2. Nah, selanjutnya karena tadi 2-nya ini sudah dipinjamkan ke 1, terus sisa 1, lalu 1 dikurang 1 hasilnya adalah
0. 0 itu tidak memiliki nilai kalau sudah hitungannya ada di akhir. Tapi kalau misalnya 0-nya itu adanya di tengah atau di ujung satuan, baru dia dikasih nilai atau ditulis. Nah, tapi kalau misalnya dia adanya di awal atau di ujung yang tempat ratusan, dia tidak perlu ditulis karena dia tidak memiliki nilai. Jadi, kita sudah bisa mengetahuinya. Jumlah anggota yang tidak mengikuti berkemah ada 21 orang. Ini ya yang di bawah. Seperti itu. Nah, di sini Miss Dina punya contoh soal. Kita baca bersama ya. Bani memiliki koleksi buku sebanyak 240 buku. Bani meminjamkan bukunya ke Made sebanyak 72 buku. Berapa banyak sisa koleksi buku Bani? Ayo, kira-kira harus ditambah atau dikurang? Dikurang. Kenapa dikurang, Miss Dina? Karena tadi Bani sudah meminjamkan. Berarti buku yang tadinya 240, karena sudah dipinjamkan, dia berkurang. Dari situ ya, kita bisa mengetahui kalau operasi hitungnya itu adalah pengurangan. Kita tulis ya. 240 dikurangi 72. Nah, sekarang kita lihat 0 dikurangi 2, apa dia bisa? Tidak bisa, Miss. Ya, betul sekali, tidak bisa. Berarti kita harus meminjam. Kita pinjam ke sini. Berarti yang tadinya 4 ini sisa berapa? 3. Kita tulis di atasnya ya, 3. Oke. Terus ini karena tadi sudah kita pinjamkan, berubah menjadi 10. Betul sekali. 10 dikurangi 2 bisa? Bisa dong, Miss Dina. Hasilnya adalah 8. Betul sekali, hasilnya 8. Nah, selanjutnya tadi 4-nya ini sisa 3. Apakah 3 bisa dikurangi 7, anak-anak? Nggak bisa, Miss Dina. Iya, betul banget. Nggak bisa, sayang. Berarti kita harus minjem lagi ke ratusan. Ini kita coret ya, 2-nya. Sisa berapa berarti? Sisa 1, Miss Dina. Betul, kita tulis sisa 1. Nah, karena tadi 3-nya ini sudah dipinjamkan 1 oleh si ratusan, berarti berubah menjadi 13. Nah, sekarang 13 dikurangi 7. Berapa, anak-anak? 13 dikurangi 7 berapa? 6. Betul sekali, 6. Lalu untuk yang ratusannya kita memiliki sisa berapa? 1. Ya, berarti 1-nya langsung melesat turun ke bawah. Nah, jadi sisa koleksi buku yang dimiliki oleh Bani di rumahnya itu ada 168. Seperti itu. Nah, alhamdulillah tadi semuanya sudah menyimak penjelasan mengenai soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan kan? Ya, kalau begitu nanti di rumah jangan pernah bosan untuk menjawab soal-soal dan belajar mengenai soal-soal penjumlahan dan pengurangan ya, supaya walaupun tetap berada di rumah, kalian tetap bisa belajar dengan baik. Oke? Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyimak video yang Miss Dina sajikan. Semoga videonya bermanfaat ya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Dadah. Assalamualaikum.